Hai teman-teman, saya Alina. Di channel ini saya akan membacakan sebuah novel yang berjudul Yang Kucintai. Novel ini ditulis oleh Hartatix dan dicetak untuk pertama kalinya pada bulan Agustus tahun 2018 oleh penerbit AE Publishing Malang. Dan untuk teman-teman, saya mengucapkan selamat mendengarkan. Dua. Sebuah mobil sedan hitam menyalakan lampu sen ke kiri, hendak berbelok ke sebuah bangunan besar yang terkenal di Cikarang. Pada bangunan itu tertulis 3 huruf besar, SGC. 3 huruf singkatan dari Sentra Grosir Cikarang, merupakan pusat perdagangan pertama dan terbesar di Cikarang. Dari dalam mobil, keluar 2 anak kecil berpakaian merah dan bercelana hitam. Menyusul di belakangnya seorang wanita usia 60 tahunan mengenakan kerudung batik. "Papa, ayo!" teriak salah satu di antaranya. Sementara anak laki-laki yang satunya merengek pada perempuan tua itu. Terlihat seorang laki-laki turun dari dalam mobil, mengenakan sepatu sport berwarna merah dengan garis hitam dan putih. Pria itu berdiri sambil memandang kedua anak kecil itu, lalu berbalik dan memastikan mobilnya telah tertutup rapat. "Papa, cepat papa!" rengek anak kecil itu. "Sabar Beno, ngapain cepat-cepat? Kita toh sudah sampai kan?" hibur pria yang dipanggil papa oleh anak itu. "Ibu, Benny minta gendong," rengek anak yang satunya. "Hesh, ibu sudah nggak kuat buat gendong, Benny. Benny sudah besar kan? Jalan sendiri ya. Masa anak papa minta digendong terus?" kata pria itu. Mereka pun lantas memasuki gedung SGC. Benny dan Beno diajak memasuki taman bermain. Keduanya berlarian tak sabar ingin memilih permainan kesenangan mereka. Dunia anak-anak memang sangat menyenangkan. Sementara si ibu sejak tadi fokus mengawasi Benny dan Beno sambil sesekali mengajak bicara dan menegur mereka jika telah kelewat batas bercandanya. Sang papa tersenyum melihat anak-anaknya bahagia. Sambil mengamati anak-anaknya, lelaki itu memasukkan kedua tangannya di saku celana, kemudian memandang sekeliling. Tiba-tiba matanya melihat siluet tubuh yang tak asing sedang menaikkan hanger yang dipasangi kemeja berwarna merah bergaris hitam di toko tak jauh dari tempatnya berdiri. Sejenak, terlihat perempuan itu tersenyum memandangi kemeja yang dinaikkannya. Dia terus mengamati sosok perempuan berwajah familiar itu, memastikan bahwa dia pernah bertemu dan mengenal dalam waktu yang lama, sebelum perempuan itu pergi 4 tahun yang lalu. Ya, benar. Perempuan itu pernah dikenalnya. Dia telah berubah. Lirih lelaki itu. Beno dan Benny masih asyik dengan dunia permainan mereka. Begitupun dengan sang ibu, semakin teliti mengawasi mereka. Tatkala perempuan itu selesai menaikkan kemeja dan meninggalkan pekerjaannya, saat itulah si papa mempunyai rencana. "Ibu, saya nitip anak-anak sebentar ya. Saya mau beli baju di sana," pamit pria itu kepada wanita yang bersamanya. "Iya, silakan saja. Kami menunggu di sini," jawab wanita itu. Lelaki itu tersenyum. Lantas dia berjalan menuju kemeja berwarna merah bergaris hitam. Kemeja yang baru saja dinaikkan oleh perempuan yang teramat dikenalnya. Perempuan itu telah selesai dengan tugasnya,
Barangkali sekarang sedang berada di tempat lain setelah meninggalkan kemeja merah itu. Dipandanginya kemeja itu, berwarna merah dan bergaris hitam. Spesial, seperti biasanya saja. Tetapi, kenapa perempuan itu tersenyum setelah memasang kemeja ini? Apa karena dia telah sukses dengan pekerjaannya? Atau dia membayangkan ada orang yang memakainya? Dan itu adalah kemeja laki-laki. Atau dia teringat tentang seseorang? Dia selalu begitu, pura-pura tidak tahu jika aku berada di dekatnya. Padahal semua orang tahu kalau aku ada di dekat mereka tercium aroma parfumku. Tetapi dia tidak. Dia pura-pura sibuk dengan pekerjaannya dan tidak melihatku. Atau memang dia tidak ingin aku berada di dekatnya. Dari jarak jauh, sering aku melihat dia bekerja. Pekerjaannya memang tidak sebagus seniornya. Masih banyak dikomplain oleh temannya sendiri. Tetapi dia tak pernah marah dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kau tahu? Bahwa aku sendiri tahu kalau diam-diam kau memperhatikanku. Banyak mata-mata di sekelilingmu dan mereka memergoki ketika kau memperhatikanku. Atau matamu yang sengaja mencari keberadaanku. Teman-temanmu pun selalu menggodaku. Ketika kau sedang tidak ingin aku berada di dekatmu, adalah saat kau mengantuk di tempat kerja. Aku tahu, kau nyaris tertidur sambil kerja. Tapi kenapa itu terjadi? Kukira karena pada malam harinya, kau sibuk bergadang atau menyelesaikan tulisanmu. Karena aku tahu, kau ingin menjadi seorang penulis yang akan memberikan sejarah sebelum kau mati. Kamu memang unik. Seperti kata temanku waktu itu, aku mengakuinya. Tetapi kamu malu-malu mengakuinya, seolah tidak mau dibilang begitu. Tapi bagiku, kau memang lain daripada yang lain, penuh misteri. Selamat siang, apakah Anda tertarik pada pakaian itu, Pak? Sapa seorang pramuniaga. Lelaki itu sempat dibuat terkejut. Namun, beberapa saat kemudian dia bisa menguasai diri. Iya, saya tertarik dengan kemeja itu. Bisa diambilkan untuk saya? Setelah memajang kemeja merah bergaris hitam itu, Cynthia menyadari ada orang yang sejak tadi memperhatikannya bekerja. Sesaat sebelum masuk ke dalam, sempat ia melihat siapa yang sejak tadi memperhatikannya. Betapa terkejut Cynthia, bagaikan seorang buron yang terdeteksi tempat persembunyiannya. Danang. Cynthia bergegas masuk saat melihat Danang sedang berbicara pada seorang wanita berkerudung. Sayangnya, wanita itu membelakangi Cynthia, sehingga tidak bisa memastikan siapa perempuan itu. Tetapi dia yakin bahwa wanita berkerudung itu adalah Naya. Ngapain sih Danang kemari? Danang sosok yang kadang terlihat mengejar dunia. Terkadang juga terkesan qanaah. Entahlah. Namun, sedikit banyak Cynthia tahu bahwa Danang adalah orang yang menerima apa adanya dan ikhlas dengan apa yang didapatnya, termasuk tentang gajinya. Heran juga sebenarnya Cynthia. Gaji Danang yang katanya kecil malah membuat Danang bisa membeli apapun yang dia mau. Entah apakah Danang juga memiliki profesi selain bekerja di tempat itu dengan jabatan yang tinggi? Konon, dia mendedikasikan apa yang diperoleh untuk kedua orang tua dan adik-adiknya, sehingga lebih bersemangat bekerja. Dalam beberapa kali kesempatan,
orang-orang mengatakan bahwa Danang tidak mau jauh dari orang tuanya. Dari teman-teman, Cynthia mengetahui bahwa Danang sering refreshing ke tempat hiburan atau sekedar melihat pemandangan. Jadi, apa kebetulan Danang berlibur ke Cikarang? Atau sedang mengunjungi keluarganya yang ada di Cikarang? Tengah melamun memikirkan sesuatu, Cynthia sadar bahwa Danang akan menuju tempat dirinya kini berdiri. Dengan sigap, Cynthia masuk ke dalam bilik ganti, bersembunyi dan berharap Danang akan segera pergi. Sementara di depan, Danang tengah mengobrolkan kemeja yang akan dibelinya. Si pramuniaga yang melayani terlihat agak grogi dengan tatapan Danang. Lagi-lagi, Danang melancarkan jurus pamungkasnya di hadapan perempuan. Sembari si pramuniaga berbicara panjang lebar soal model baju, mata Danang sibuk mencari sosok Cynthia. Tentu saja, mereka pernah bekerja sama dalam sebuah pabrik. Ini Pak, kemejanya bisa dicoba, di bilik yang ada di sana, kata si pramuniaga sambil menunjuk jajaran bilik ganti. Saat itulah, sosok itu terlihat sedang sibuk memikirkan sesuatu. Oh iya, terima kasih banyak. Akan segera saya coba, kata Danang. Danang menuju jajaran bilik ganti dan Cynthia telah menghilang. 3 bilik, 2 terbuka, sedangkan yang 1 tertutup. Danang merasa bahwa Cynthia ada di dalam bilik yang tertutup. Pura-pura sibuk dengan ponselnya, Danang menunggu di depan bilik yang tertutup, supaya pramuniaga tidak curiga bahwa Danang sedang menunggu terbukanya bilik itu, serta supaya Danang tidak dipersilakan untuk masuk ke bilik yang terbuka. 5 menit sudah Danang menunggu. Bilik itu tak kunjung terbuka. Namun dengan sabar, Danang tetap menunggu. Sampai-sampai di luar sana, ibu dan anak-anak sudah selesai bermain. Danang melambaikan tangan, meminta mereka masuk ruko. Perlahan, pintu bilik terbuka. Seorang muncul dari balik pintu. Tia ya? Sapa Danang dengan senyum. Cynthia terkejut. Dia pikir Danang sudah pergi dari tokonya, tak akan menunggunya, tak akan datang menemuinya. Ternyata salah. Danang masih sama seperti dulu, masih awas dan peduli dengan banyak hal, termasuk hal-hal yang sepele. Pak Danang, lirih Cynthia. Cynthia masih terpaku di depan balik ganti, menyaksikan dari jarak dekat lelaki yang pernah dicintainya itu. Bahkan sampai kini tetap dicintainya. Danang, lelaki itu nampak lebih kurus dari 4 tahun yang lalu. Beberapa kerutan di wajahnya tampak nyata, tetapi tatapan matanya tetap sama seperti dulu. Tatapan tajam yang membuat Cynthia selalu menunduk dan menurut. Jika Cynthia boleh melakukan sesuatu, maka dia akan memeluk Danang saat itu juga, sambil menangis dan mengadu bahwa dia sangat kesusahan saat jauh dari Danang. Cynthia terlalu menderita menanggung rindu. Hanya Danang yang diinginkan. Bahkan, Cynthia sebenarnya bisa bertahan lebih lama, walaupun kerjaannya berat dan gajinya tak sebesar punya teman-temannya yang merantau. Cynthia juga ikhlas menerima semuanya, asal bisa dekat dengan Danang. Namun Danang sendiri yang membuat Cynthia merantau. Bukan karena menginginkan gaji yang besar, bukan menginginkan kekayaan dunia yang orang-orang tujukan kepadanya sebagai alasan kenapa Cynthia merantau. Bukan berambisi untuk menjadi wanita karir dengan pekerjaan yang didambakan. Tapi Cynthia menghindari rasa sakit saat harus mendengar bahwa Danang akan menikah dengan Naya. Itu yang membuat Cynthia tidak sanggup bertahan. Bagi Cynthia,
meninggalkan seseorang yang dicintai akan lebih mudah daripada ditinggalkan orang yang dicintai. Tapi kenyataannya, keduanya sama menyakitkannya. Berhari-hari Cynthia curhat pada kertas tisu, sembari melelehkan air mata, menahan sesak di dada, meminta kepada Yang Kuasa supaya Danang didatangkan dalam mimpi. Setiap Danang datang, Cynthia selalu tak ingin mimpi itu berakhir begitu saja. Sekarang, Danang benar-benar datang, tapi Cynthia tak menginginkannya. Danang sudah berkeluarga, dan belakangan diketahui bahwa sudah memiliki putra. Tia, kamu sudah banyak berubah penampilan ya? Tidak seperti Cynthia yang aku kenal dahulu. Puji Danang. Sejak tadi, dia memperhatikan Cynthia yang terdiam. Iya, Pak. Seharusnya begitu. Masa saya harus ditertawakan melulu? Sahut Cynthia. Aku tertawa melihatmu. Tidak. Seharusnya dari dulu kamu berpenampilan seperti ini, kata Danang. Ya, banyak orang menginginkan Cynthia berubah. Cynthia yang dahulu selalu nyaman memakai pakaian kedodoran, celana bahan, dan kerudung seperti orang tua. Tak heran, banyak orang mengiranya sudah menikah dan berumur. Setiap kali ditegur, Cynthia selalu menjawab bahwa dirinya nyaman berpenampilan seperti itu. Bahkan dalam kerjaannya sekalipun, Cynthia memakai seragam ukuran XL. Papa! Seorang anak kecil tiba-tiba menghambur memeluk Danang dari belakang. Danang meraih tangan anak kecil itu dan berjongkok. Ibu mana? Kok kamu sendiri? Ibu belanja di sana, jawab anak kecil itu sambil menatap Cynthia dengan tatapan ingin tahu. Papa sama siapa? Anaknya ya, Pak, tanya Cynthia. Melihat wajah anak ini mirip dengan Danang, hanya warna kulitnya saja yang berbeda. Bibirnya juga berbeda, dan bibirnya dia mirip Naya. Sejenak ada kebencian dalam diri Cynthia. Ah, andai dia istri Danang, dia tidak akan sebenci ini. Iya, Benny ini teman papa, kata Danang memperkenalkan Benny pada Cynthia. Teman? Ah, itu lebih sopan daripada Danang memperkenalkan dengan sebutan lain. Benny ini orang yang terobsesi sama papa. Hai Benny, sapa Cynthia berusaha akrab. Benny, tante, jawab Benny sambil mengulurkan tangannya kepada Cynthia. Cynthia menyongsong uluran tangan itu. Benny menciumnya. Dengan senyum Cynthia bertanya, ibunya apa kabar? Kabar baik, tante. Tanpa Cynthia sadari, Danang memperhatikan keakraban itu. Setelah Cynthia bertanya ibunya apa kabar, membuat mata Danang berkaca-kaca. Tetapi dia tak boleh lemah di hadapan perempuan. Sebab lelaki adalah imam yang ditugaskan untuk mengusap air mata perempuan.